Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku ND HKBP dari nomor 4 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Sabtu 20 Maret 2021 dari kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 38 mengatakan, "Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Aidada tua tau sian banua gijang mabahir roha-rohaku, na pinangidoni namar suruau ido." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, William Carey adalah seorang tokoh pekabar Injil modern dan dikenal dalam sejarah gereja sebagai bapak gerakan misi modern. William Carey awalnya seorang tukang sepatu yang menjadi sarjana, ahli bahasa, dan akhirnya dia turut dalam gerakan misionaris. Kemudian ia dikirim mengabarkan Injil Kristus ke belahan dunia yang penuh kegelapan. Carey mendengar panggilan bahwa sudah menjadi kewajiban semua orang percaya untuk mengabarkan Injil. Maka menjadi tugas mereka yang percaya Injil supaya diberitakan agar dikenal semua suku bangsa. Dan Carey menangis menjawab tugas panggilan itu. "Inilah aku, utuslah aku." Orang-orang Yahudi yang setia dengan adat istiadat Yahudinya berdatangan dari seluruh ujung kekuasaan Romawi ke Palestina. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang berasal dari Mesopotamia, dari Babilonia, tempat di mana mereka pernah dibuang berabad-abad sebelumnya. Mereka adalah bagian dari orang-orang Yahudi yang setia dan ingin menyembah Allah pada hari Paskah Yahudi. Mereka berkumpul dan mendengarkan Yesus. Ketika mereka melihat Yesus naik ke atas perahu dan berlayar ke pantai lain, orang banyak itu pun berjalan mengikutinya. Yesus berada di sana dengan kumpulan orang banyak itu. Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak yang berbondong-bondong itu datang kepadanya dan sedang lapar. Kisah ini pun dicatat oleh Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Murid-murid datang kepada Yesus dan mereka berkata kepadanya, "Tuhan, suruhlah mereka pergi." Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, "Tidak,
Mereka tidak perlu pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Betapa sebuah perbedaan yang besar. Murid-murid mengatakan supaya mereka pergi, tetapi Tuhan mengatakan tidak, beri mereka makan. Itulah Tuhan kita. Dia melihat ke arah mereka dan berkata, beri mereka makan. Meskipun dengan sedikit perbekalan, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, dengan terlebih dahulu mengucap syukur, Tuhan membagi-bagikannya kepada murid-murid, dan murid-murid membagi-bagikannya kepada orang banyak, maka terjadilah mujizat. Saudara-saudara, mengapa Tuhan harus bekerja sama dengan murid-murid, dan Tuhan bekerja sama dengan kita, jemaat di gerejanya dalam pekerjaannya? Bukankah Dia begitu berkuasa dan berdaulat atas segala-galanya? Tuhan bisa saja mengutus para malaikat-malaikatnya, tetapi Dia mengapa harus memakai kita? Mengapa Dia tidak menurunkan saja manna dari langit seperti yang pernah terjadi kepada nenek moyang Israel di padang gurun? Mengapa Dia menggunakan murid-muridnya untuk membagi-bagikan roti dan ikan? Mengapa Dia harus menggunakan kita, orang-orang percaya, untuk membagi-bagikan berkat-Nya sepanjang masa? Dia melakukannya melalui kita. Dia memenuhi kita, tidak hanya dengan jumlah yang sedikit, tetapi berlimpah-limpah 12 bakul. Itulah yang Tuhan lakukan. Saudara-saudara, Allah hanya membutuhkan sedikit dan memberkatinya untuk makanan banyak orang. Allah melakukannya dalam sejarah dan terus melakukannya setiap hari, hari demi hari. Yesus adalah roti surga yang diutus oleh Bapanya untuk melakukan kehendak Bapanya. Dan Ia melakukannya untuk mengenyangkan kita dari kelaparan rohani kita. Begitulah kehendak Allah Bapa yang telah mengutus Yesus. Dan Ia juga menggunakan kita untuk membagi-bagikan berkat-Nya. Mari kita melakukannya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dengan segenap hati dan jiwa kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, roti kehidupan, untuk memenuhi kelaparan rohani kami. Dialah yang telah menebus kami dari dosa dan kematian kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengenal Dia dengan baik, Raja yang akan datang itu, dan patut disembah oleh seluruh umat manusia. Dan tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk turut melayani-Mu, berbagi berkat-Mu, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 4 ayat 2. Dengan
Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.